Jadi Anda ketika mengalami satu hal yang memang menghantam jiwa Anda, jadi perasaan aku nggak kuat gitu ya, curhatlah atau berbagilah. Ketika kondisi berbagi itu tetap tidak meringankan beban dan Anda semakin terpuruk, Anda harus meminta bantuan kepada ahli ya. Anda bisa ke psikiater, dokter akan merekomendasikan pengobatan-pengobatan yang membuat Anda lebih tenang ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya dan teman-teman dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo di Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Saya Siwi, saya psikolog dari Tirto Jiwo dan ini beberapa teman yang direhabilitasi di panti ini ya. Jadi seperti biasanya kita akan mengobrol-ngobrol soal kesehatan mental dan juga gangguan jiwa ya. Jadi hari ini udah sore ini ya. Udah mandi belum? Belum. Kenapa belum mandi? Belum 3 kali. Belum 3 kali tapi udah mandi ya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share ya tayangan-tayangan kami, serta jangan lupa tonton terus sampai kita selesai. Kita akan obrol asik hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa gangguan jiwa, gangguan mental itu banyak macamnya, dari yang sedang, ringan maupun yang berat ya. Kali ini saya akan berbicara tentang depresi ya. Tahu nggak depresi apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak Pak? Tahu nggak depresi apa? Nggak tahu ya. Jadi pada nggak tahu. Mungkin teman-teman juga hanya dengar-dengar sedikit atau kalau biasanya orang akan mencari tahu ketika dia mengkait-kaitkan memiliki gejala dan terus cari di Google ya informasi tentang kesehatan mental ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang depresi, yaitu gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, gitu ya. Jadi sebetulnya setiap orang itu pernah mengalami sedih tuh, pernah ya. Kenapa sedih? Tinggal bojone. Tinggal istrinya. Oh, sedih karena ditinggal istrinya. Kapan itu? Udah lama. Nah, lama. Terus udah kembali lagi istrinya? Meninggal. Oh, meninggal, istrinya meninggal. Oh, menikah lagi nggak? Oke. Hah? Itu kalau sudah punya uang banyak. Oh, mau nikah lagi kalau udah punya uang banyak. Tapi sudah nggak sedih sekarang ya? Kalau sudah sehat, Pak. Udah sehat. Ya sedih karena meninggal istrinya. Pernah sedih Pak tadi? Belum pernah sedih? Seneng terus ya? Senang terus. Nah, ini pernah sedih? Pernah sedih. Kenapa? Jatuh dari motor. Oh, tapi setelah itu lewat nggak sedih lagi ya? Ya, jadi perbedaannya adalah ditandai dengan rasa sedih tapi mendalam dan berkepanjangan. Artinya sedih itu akan terbawa-bawa terus dan dirasa-rasa terus ya. Berbeda tadi yang dirasakan sedih istri meninggal, tapi setelah itu bisa melewati. Sedih karena jatuh dari motor, tapi bisa melewati ya. Nah, gejala lain yang menyertai dari kesedihan pada orang depresi adalah dia akan menjadi tidak peduli ya. Dia menarik diri dari lingkungan, lebih nyaman sendirian, dan dia tidak memperdulikan lagi lingkungannya itu ya. Jadi di sini depresi adalah gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan dan mendalam, serta ada ketidakpedulian ya. Nah, sedih sendiri tadi dia sampaikan bahwa depresi itu perasaan sedih yang berkepanjangan. Sampai kapan orang itu dikatakan depresi? Ketika dia mengalami sedih ya. Jadi sesuai teorinya, orang dikatakan depresi ketika dia mengalami kesedihan yang mendalam, yang panjang, sehingga dia tidak pedulikan lingkungan itu selama 2 minggu ya. Jadi kalau sebelum 2 minggu membaik itu mungkin kesedihan yang mendalam saja, tetapi ketika itu sudah berturut-turut 2 minggu lebih, itu bisa dikatakan sebagai depresi, dan diagnosa ini harus ditegakkan oleh dokter sehingga akan dicari hal-hal yang lain yang menggambarkan dari kesedihannya ya, dari depresinya. Bagaimana kalau depresi itu didiamkan ya? Misalnya nih,
udah depresi ya udah biar nanti dia sembuh sendiri gitu ya, ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah efeknya apa? Efeknya adalah mungkin akan penurunan produktivitas tentu ya. Ketika orang sedih mendalam dan berkepanjangan, dia menjadi tidak lagi produktif. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang menghasilkan uang. Dia tidak bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Terus juga ini menjadi gangguan relationship atau hubungan sosialnya. Ketika dia sedih, ketika dia depresi, dia tidak pedulikan lagi lingkungan. Dia lebih nyaman sendiri ya, sehingga hubungan dengan orang lain akan menjadi semakin jauh dan kadang akan menjadi kesalahpahaman ya. Jadi orang yang depresi pun memandang orang tidak peduli dengan dia. Orang yang depresi merasa dia dibiarkan menderita ya, atau malah menyalahkan orang lain ya. Dan orang-orang di lingkungannya dengan pola-pola sikap itu ya anu dulu, sampai jumpa gitu. Sampai jumpa. Oh ya, minta izin pergi ya. Nah, jadi kenapa depresi harus ditolong? Kenapa depresi harus dibantu? Itu karena supaya depresi itu tidak terus-menerus menjadi gangguan ya. Selain tadi tidak produktif, mengganggu hubungan sosial, yang terburuk adalah ketika dia putus asa. Orang-orang depresi bisa mengambil tindakan yang membahayakan dirinya sendiri ya. Jadi ini tentu akan menjadi hal yang sangat disayangkan, karena harapan itu masih jauh ke depan, masih bisa diupayakan. Kesedihan itu selayaknya harus kita manajemen nih, harus kita kelola sehingga kita tidak terpuruk dalam kesedihan. Terus apa toh ciri-ciri orang yang mengalami depresi gitu ya? Yang pertama, dia mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kalau tadi khawatir terus sudah lewat ya. Jadi di sini depresi adalah dia mengalami kekhawatiran dan kesedihan yang berlebihan. Terus selanjutnya tidak stabil secara emosional. Jadi kondisi kadang-kadang dia sedih mendalam, kadang-kadang marah gitu ya. Dan yang lebih terlihat, yang lebih utama, yang menjadi ciri khas orang depresi adalah merasa putus asa dan frustasi gitu. Jadi putus asa dan frustasi ini dia karena berpikir yang mendalam dan terus-menerus di dalam kecemasannya dan kesedihannya ini, sehingga dia merasa hopeless atau kehilangan masa depan, kehilangan harapan ya. Sehingga itu gejala yang paling sangat kita hindari supaya orang-orang tersebut tidak jatuh kepada pengambilan keputusan yang salah, menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidupnya. Oke, jadi untuk ciri-ciri orang depresi tadi yang disampaikan secara psikis dan secara fisiknya adalah orang-orang depresi biasanya dia merasa lelah berkepanjangan, tidak bertenaga ya. Terus juga muncul keluhan-keluhan fisik seperti pusing atau juga nyeri ya. Jadi itu yang bisa bervariasi, tetapi biasanya muncul pada orang-orang yang mengalami depresi. Terus juga yang jelas ketika dia terpaku dalam pemikirannya, keputusasaannya, orang-orang depresi cenderung tidak nafsu makan ya. Jadi dia sampai lupa makan atau bahkan merasa lapar tapi dia tidak ingin makan. Terus selanjutnya apa tuh yang menyebabkan depresi gitu ya? Banyak orang yang menyampaikan itu kan karena keturunan, orang sakit depresi karena orang tuanya mudah depresi gitu ya. Jadi memang ada benarnya. Jadi depresi bisa merupakan karena faktor genetik ya. Yang kedua faktor hormon. Yang ketiga bisa karena gangguan zat kimia di dalam otak ya. Jadi itu kecenderungan untuk muncul depresi pada orang-orang yang kebetulan mungkin dia mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, atau mengalami trauma masa lalu, atau dia mengalami peristiwa yang membuat dia kehilangan harga diri atau kehilangan sesuatu yang berharga.
gitu ya. Nah, di sini depresi ini pada orang tiap orang berbeda-beda karena tiap-tiap orang memiliki kecenderungan karakter kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi oleh karena itu depresi bisa terjadi juga karena seseorang itu setelah memiliki gangguan mental sebelumnya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dia memiliki potensi karena dia memiliki gangguan mental yang sudah ada sebelumnya. Itu jadi riwayat orang dengan gangguan mental ini akan lebih memperbesar kemungkinan orang mengalami depresi ketika dia ketemu dengan terkombine dengan kondisi-kondisi yang lain seperti tekanan batin ataupun perasaan putus asa karena kehilangan. Oke, jadi lebih mudah melihat orang dengan gangguan depresi daripada gangguan kecemasan ya, karena depresi sangat khas coraknya dengan gambaran keputusasaan dan frustasi. Oke ya, jadi Anda ketika mengalami suatu hal yang memang menghantam jiwa Anda, jadi perasaan aku nggak kuat gitu ya, curhatlah atau berbagilah. Ketika kondisi berbagi itu tetap tidak meringankan beban dan Anda semakin terpuruk, Anda harus meminta bantuan kepada ahli ya. Anda bisa ke psikiater, dokter akan merekomendasikan pengobatan-pengobatan yang membuat Anda lebih tenang ya. Demikian juga ketika Anda menemui teman atau saudara atau orang lain dengan gangguan depresi ya, lebih cepat terdeteksi lebih baik. Artinya akan lebih intens pengobatan lebih awal sehingga diharapkan progres pengobatannya akan lebih baik. Oke, harus kuat mental, harus sehat secara jiwa dan raga untuk kita bisa menghadapi kenyataan, menghadapi masalah ya. Jangan putus asa seperti teman-teman di sini, tetap semangat ya. Kita tetap semangat apapun yang terjadi, kita harus melalui karena ada harapan yang sangat panjang di depan. Oke, dari Tirto Jiwo, selamat sore, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ayo, selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.